Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui renungan harian GKI Kuitang bersama saya, Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Hari ini Senin 4 Juli 2022. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari Injil Lukas. Lukas pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dari pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Demikian firman Tuhan ini. Dari firman Tuhan ini, tema kita berbunyi, selidiki dan lakukan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, suatu kegiatan jemaat yang cukup penting ialah penelaahan Alkitab, atau disebut juga penyelidikan Alkitab atau Bible study. Berbagai metode yang telah dirancang untuk kegiatan ini. Muaranya, akhirnya kita dibawa supaya sungguh percaya Yesus Kristus adalah juru selamat, dan di dalamnya ada pengharapan yang disampaikan. Dengan pengetahuan yang cukup, kita akan tangguh bertahan menghadapi tantangan iman, karena selalu ada tantangan yang menggoyah firman Tuhan dalam pemahaman kita. Saudara-saudari, demikian dilakukan oleh penulis Injil Lukas. Dia hendak membimbing seseorang yang bernama Theophilus. Mungkin orang ini, Theophilus ini, dalam kebimbangan tentang siapa Yesus. Tercatat dalam Alkitab, Lukas menulis buku dua buah, yaitu pertama Injil Lukas dan kedua Kisah Para Rasul. Itu ditulis oleh Lukas yang ditujukan kepada Theophilus. Kita sangat menghargai kerja keras Lukas yang disebutnya, setelah aku menyelidiki peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya. Menyelidiki peristiwa itu dengan seksama. Usahanya gigih menyelidiki dari berbagai sumber. Kalau kita lihat dari dua kitab yang ditulisnya, Lukas menyelidiki sumber-sumber dari Perjanjian Lama, kitab Taurat, kitab Nabi, yang pada saat itu masih sulit didapat. Namun sebagai penguat dikutip untuk meneguhkan penyelidikannya. Demikian juga khususnya murid-murid Yesus yang sebagai saksi mata tentang hidup pengajaran Tuhan Yesus ditemui, dicari oleh Lukas. Mungkin ada juga tulisan Lukas ini dalam bentuk-bentuk selebaran lain, tetapi akhirnya sempurna dibukukannya dalam Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul. Kesimpulannya, Yesus sungguh Allah, Anak Allah, Juru Selamat. Dalam Kisah Para Rasul, bagaimana Roh Kudus bekerja meneruskan karya keselamatan Kristus sampai akhir zaman. Saudara-saudari, kita belajar menghidupi firman Tuhan seperti kita dengar dalam Mazmur 1 ayat 2, bahwa Taurat Tuhan menjadi kesukaan dan menjadi renungan siang malam. Firman Tuhan harus menjadi perenungan kita di sepanjang kehidupan kita. Mari saudara-saudara kita coba lihat beberapa
hamba-hamba Tuhan, Elkana, ayah Samuel. Dia tidak pernah lalai merayakan perayaan-perayaan Yahudi sesuai dengan Taurat Tuhan. Yusuf dan Maria, orang tua Yesus, tiap tahun hadir merayakan perayaan-perayaan yang diperintahkan oleh Taurat. Itulah yang kita lihat, Taurat itu menjadi renungan siang dan malam. Demikianlah Matius, Markus, Yohanes bekerja keras dalam bimbingan Roh Kudus menyelesaikan menulis Injil mereka. Rasul-rasul penulis surat-surat bekerja keras dalam Perjanjian Baru menulis bimbingan kepada jemaat Tuhan. Semua itu menjadi firman yang berkuasa, firman yang hidup sampai akhir zaman. Para penulis kitab-kitab dalam Alkitab ini tidak lain adalah suruhan dan gerakan Roh Kudus yang disebut juga diilhamkan Allah. Tiba gilirannya pada kita zaman ini. Sejauh mana kita merasa terpanggil untuk mendengar, memahami, dan melakukan firman Tuhan, yaitu Alkitab. Salah satu kegiatan yang baik kita ikuti adalah PA, penelaahan Alkitab. Dalam PA kita lakukan secara pribadi, bersama-sama kelompok untuk mencari, mempelajari, meneguhkan firman Tuhan itu yang menyatakan sungguh Kristus adalah juru selamat. Secara berkelompok kita membahas, mempersiapkan, meneliti ayat-ayat firman Tuhan yang telah dikerjakan dengan teliti oleh penulisnya dulu. Maksud akhir supaya kita sampai mengaku Allah dalam Yesus Kristus dengan persekutuannya dalam Roh Kudus, keselamatan itu sempurna bagi kita. Mari kita tinjau renungan ini dengan pokok-pokok berikut. Pertama, sejauh mana Anda tertarik sehingga tidak pernah absen setiap kegiatan penelaahan Alkitab? Anda tertarik? Sejauh mana? Yang kedua, apakah pendeta di jemaat Anda cukup memberi perhatian untuk kegiatan PA dengan berbagai metodenya tentunya? Yang ketiga, menurut Anda, apa beda kegiatan penelaahan Alkitab dan mendengar khotbah? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, besar karya Roh Kudus sehingga firman Tuhan tertulis menjadi Alkitab bagi kami sepanjang masa. Seperti dulu Roh Kudus bekerja melalui hamba-hamba Tuhan menuliskan firman-Mu, maka sampai sekarang kami mohon Roh Kudus bekerja bagi kami supaya kami memahami firman-Mu, dan dengan kuasa Roh Kudus kami menyelidiki misteri penulisan Alkitab sehingga firman Tuhan terus berbicara, berkuasa, menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kami dalam hidup ini sepanjang masa. Dengar dan kabulkan doa kami ini, ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.